Bapak Ibu, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu kembali pada video kali ini. Dan kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu satu peluang yang boleh dibilang peluang terbaik yang akan kita dapatkan dalam satu dasawarsa ke depan. Kita mungkin tidak akan pernah ketemu lagi peluang seperti ini, Bapak Ibu. Apakah itu? Itu adalah stock split, Bapak Ibu. Dan stock split kali ini yang mengumumkan adalah dua best performing stock di Bursa Saham Amerika. Yang pertama itu adalah Apple Incorporated, mengumumkan stock split 4-1, jadi satu saham akan pecah jadi 4. Kemudian Tesla, Bapak Ibu, Tesla Motor ini mengumumkan stock split 5-1, satu saham pecah jadi 5. Bapak Ibu, jarang sekali ya ada stock split dua best performing stock di Nasdaq dalam kurun waktu yang bersamaan, Bapak Ibu. Dan bagaimana cara kita memanfaatkan peluang ini? Yuk kita segera mulai. Nah, Bapak Ibu, pada laporan earnings AAPL di tanggal 30 Juli lalu, Tim Cook mengumumkan bahwa AAPL, saham Apple, akan melakukan stock split dan itu akan dilaksanakan nanti pada akhir Agustus ini. Dan komposisinya itu adalah, perbandingannya itu adalah 4-1, artinya satu saham AAPL yang Bapak Ibu miliki itu akan pecah jadi 4 saham, Bapak Ibu. Jadi setiap satu saham sekarang Bapak Ibu punya 4. Nah, apakah harganya tetap sama? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya, tidak ada keuntungan yang bisa Bapak Ibu peroleh dengan kejadian stock split ini secara instan. Akan tetapi ada peluang yang sangat luar biasa di situ yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Bapak Ibu, stock split itu artinya, ya, jadi kalau dalam hal ini 4-1 itu artinya satu saham jadi 4, tapi harganya akan adjust menjadi seperempatnya juga. Jadi saat ini saham Apple itu ada di harga 460, Bapak Ibu, kurang lebih sekitar itu. Maka nanti pada waktu sesudah split, ya, itu akan diperhitungkan jadi seperempatnya. Jadi kira-kira sekitar 100 sekian ya, 120, 110 antara sekitar itu. Bapak Ibu, satu lembar saham jadi 4 ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya 100 jadi punyanya 400 gitu ya. Nah, menariknya adalah Bapak Ibu, dalam sejarahnya ya, ketika AAPL ini sudah stock split, Bapak Ibu, itu sepanjang sejarah itu sudah 4 kali. Jadi stock split ini adalah stock split yang kelima, Bapak Ibu. Nah, dalam sejarahnya setiap kali AAPL stock split dalam jangka waktu 1 tahun sampai 2 tahun, harga sahamnya selalu kembali ke harga sebelum split. Jadi Bapak Ibu bayangkan, kalau sekarang harga sahamnya, taruh kata biar gampang hitungnya, itu adalah $400, dan sesudah stock split jadi 100, maka Bapak Ibu dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih, Bapak Ibu dia akan kembali lagi ke harga sebelum split, jadi balik lagi jadi 400. Bapak Ibu bayangkan, berarti dengan kata lain, Bapak Ibu nilai aset Bapak Ibu kalau Anda invest long term kayak begitu, Bapak Ibu dia bisa naik sekian kali lipatnya, Bapak Ibu ya, bisa jadi naik 4 kali lipatnya kayak begitu. Nah, menariknya adalah ini tidak hanya terjadi di saham Apple, tapi Bapak Ibu ya, sesudah Apple mengumumkan akan stock split, Bapak Ibu, Tesla Motor ya juga mengumumkan hal yang sama, dan bukan stock split 4-1 Bapak Ibu seperti Apple ya. Tesla itu stock splitnya adalah 5-1 Bapak Ibu, dan ini diumumkan Agustus 11 ya, tanggal 11 Agustus yang lalu. Bapak Ibu,
Dan ini juga akan dilaksanakan nanti akhir Agustus ini. Saham Tesla akan stock split, dan karena itu market begitu antusias mendengar berita surprise ini, saham Tesla langsung meroket, Bapak Ibu. Nah, supaya Bapak Ibu lebih jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan stock split, maka saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu sekarang, ya. Untuk memahami stock split dengan lebih baik, Bapak Ibu, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu terlebih dahulu tentang apa yang disebut dengan nama earning per share. Ya, setiap kali emiten mengumumkan laporan keuangan, dan ini dilakukan tiap quarter atau tiap 3 bulan sekali, Bapak Ibu, angka yang ditunggu-tunggu oleh analis, oleh investor, oleh trader, itu adalah earning per share. Apa itu earning per share? Earning per share itu adalah net income, jadi laba bersih perusahaan sesudah dipotong oleh pajak, amortisasi depresiasi, sesudah dipotong oleh bunga bank, jadi laba bersih, Bapak Ibu, dibagi jumlah saham beredar. Ketemulah laba per lembar saham atau yang seringkali disebut earnings per share atau seringkali orang singkat hanya earnings atau EPS. Nah, sebelum earnings dibacakan, Bapak Ibu, biasanya analis sudah membuat konsensus. Apabila labanya ternyata melampaui daripada konsensus, biasanya ini berita yang positif, ya. Nah, Bapak Ibu hati-hati, EPS atau earning per share ini bukan dividen. Perusahaan Bapak Ibu ketika punya net income seperti ini, net income ini bisa dibagikan kembali dalam bentuk dividen kepada pemegang saham, itu bisa salah satunya. Tapi bisa juga ya disimpan sebagai laba ditahan atau digunakan untuk belanja permodalan atau capital expenditure, misalnya beli mesin, beli aset baru, dan seterusnya. Nah, dividen itu hanyalah salah satu saja, Bapak Ibu, ya, kemungkinan daripada penggunaan laba perusahaan. Nah, akan tetapi yang penting adalah bagi investor, yang penting adalah bukan dividennya, tapi yang penting itu adalah perusahaan ini, Bapak Ibu, earning per share-nya, performanya seperti apa. Nah, saya beri ilustrasi kepada Bapak Ibu, misalkan ada satu perusahaan yang net income-nya itu adalah $10 million, ya, 10 juta US dollar, dan jumlah saham beredar itu ada 1 juta lembar saham, maka Bapak Ibu, ya, kalau dibagi earning per share itu berarti ya 10 juta dibagi jumlah saham beredar 1 juta, maka itu adalah $10 per share. Ya, ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika perusahaan ini mengumumkan stock split, dalam contoh ini saya pakai angka 21, ya, jadi 1 lembar jadi 2, Bapak Ibu. Maka ya, jumlah saham beredar sekarang jadi 2 kali lipatnya. Bukan 1 juta lembar saham lagi, tapi jadi 2 juta lembar saham, Bapak Ibu. Nah, kemudian jika yang terjadi adalah sesudah stock split, ya, pada quarter berikutnya, Bapak Ibu, atau pada tahun berikutnya, quarter yang sama, ternyata net income perusahaan tetap 10 juta US dollar. Maka yang terjadi adalah, Bapak Ibu, laba per lembar sahamnya sekarang anjlok jadi separuhnya, cuma $5 per share. Ya, quarter yang sama 1 tahun sebelumnya itu adalah $10 per share. Sekarang jadi cuma $5 per share. Bapak Ibu, ini tidak bagus. Ya, kenapa? Karena laba per lembar sahamnya jadi anjlok seperti itu. Nah, karena itu kata kuncinya adalah ketika seorang CEO, contohnya Tim Cook atau Elon Musk, mengumumkan stock split 41, itu artinya Bapak Ibu, dia yakin betul bahwa 1 tahun kemudian nanti
laba per lembar sahamnya atau net income-nya itu akan naik 4 kali lipatnya, sehingga walaupun jumlah saham beredar naik 4 kalinya, EPS-nya tidak anjlok, Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam hal ini karena stock split-nya 21, maka Bapak Ibu 1 tahun berikutnya berarti targetnya adalah perusahaan harus bisa membuat net income-nya naik 2 kali lipat dari kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Ya, jadi pada laporan keuangan berikutnya, net income-nya harus double-nya daripada ketika stock split ini diumumkan. Nah, Bapak Ibu, saya akan share kepada Bapak Ibu satu fakta menarik. Tahukah Bapak Ibu, ya kita tahu bahwa Bill Gates ini adalah orang terkaya di dunia. Nah, apa yang bikin dia kaya raya? Bapak Ibu, ada banyak faktor, tapi salah satu faktor utamanya bukan hanya karena dia jualan Windows atau Microsoft, Windows, Office yang begitu banyak dipakai orang, akan tetapi adalah karena yang satu ini, Bapak Ibu. Microsoft adalah perusahaan publik Amerika yang memegang rekor stock split terbanyak, yakni 9 kali berturut-turut dalam kurun waktu tahun 1987 sampai tahun 2003, Bapak Ibu. Berarti nggak sampai 6 tahun, itu stock splitnya 9 kali, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Itu tanggal 21 September 87 itu stock split 2:1 split, 16 April 90 2:1 split lagi ya, 27 Juni 91 ya, 342 ya. Kemudian June 15 lagi-lagi 342, kemudian 23 Mei 94 2:1 split lagi, 2:1 split lagi, terus 2:1 split, terus 2:1 split ya, 21. Nah, Bapak Ibu, mari saya kasih ilustrasi kepada Bapak Ibu supaya bisa lebih jelas lagi. Ya, ini stock split pertama. Katakanlah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya 1 juta lembar saham saat itu, ya. Nah, sesudah stock split, maka jumlah lembar saham yang Bapak Ibu punya itu adalah jadi 2 juta lembar saham. Kemudian apa yang terjadi? Ya, dalam kurun waktu 1 tahun, ternyata belum sampai 1 tahun, ternyata saham tersebut itu sudah kembali harganya ke harga sebelum split. Ya, berarti nilai aset Bapak Ibu itu udah double itu. Kenapa? Karena harganya kembali ke harga semula, tapi jumlah lembarnya kan sudah double, 2 kali lipatnya. Ya, nah, apa yang terjadi? Ya, 3 tahun kemudian Bill Gates kembali mengumumkan stock split untuk Microsoft, sehingga 2 juta lembar saham Bapak Ibu ini sekarang jadi 4 juta lembar saham Bapak Ibu. Apa yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, ternyata sudah kembali lagi ke harga sebelum split. Berarti sekarang Bapak Ibu, nilai aset Bapak Ibu sudah berkembang 4 kali lipatnya dari mula-mula. Bill Gates kembali mengumumkan Bapak Ibu stock split 342. Ya, maka sekarang jumlah lembar saham Bapak Ibu itu jadi 6 juta. Kemudian 1 tahun berikutnya lagi-lagi 342 berarti menjadi 9 juta lembar saham ya. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu, dalam kurun waktu 2 tahun kemudian kembali diumumkan 2:1 split, berarti 9 juta lembar saham Bapak Ibu ini sekarang menjadi 2 kali lipatnya lagi, jadi 18 juta. Bapak Ibu bayangkan, ya nilai aset Bapak Ibu berarti sekarang ini sudah berkembang berapa kali lipat Bapak Ibu? 18 kali lipat. Oke, mari kita teruskan. Kemudian 2 tahun kemudian 2:1 split lagi, jadi 18 juta lembar saham itu jadi 36 juta. Tahun 98, 2 tahun kemudian, lagi-lagi 2:1 split, 36 juta, ini jadi 72 juta lembar saham. Kemudian 2:1 split lagi tahun depannya, 72 juta, jadi 144 juta lembar saham. Dan di tahun 2003, lagi-lagi stock split lagi, menjadi 288 juta lembar saham. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya investasi Bapak Ibu mula-mula itu hanyalah aset Bapak Ibu itu punya 1 juta lembar saham, dan sekarang jadi 288 juta lembar saham Bapak Ibu. Jika kita asumsikan harga saham Microsoft itu tetap aja
maka nilai aset Bapak Ibu itu sudah berkembang 288 kali lipatnya. Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri, silahkan dihitung Bapak Ibu 288 kali lipat ya. Yang terjadi adalah pertumbuhan aset Bapak Ibu itu bukan dalam cuman sekedar persentase tapi eksponensial Bapak Ibu. Kenapa eksponensial? Karena dia double. Dalam 1 tahun double, dalam 1 tahun double, dalam 1 tahun double kayak begitu ya. Nah, sepanjang sejarah Bapak Ibu, jadi ada top performing stock di Nasdaq itu ada FANG, Facebook, Amazon, Netflix, Google, terus kemudian ada Microsoft, Apple, dan Nvidia sekarang ya. Jadi ada 8 perusahaan ini. Ada beberapa lagi Bapak Ibu yang sekarang lagi benar-benar top performing banget, dan Tesla salah satunya juga ya Bapak Ibu. Nah, semua perusahaan ini ketika mereka stock split, Bapak Ibu, Netflix itu bahkan dulu stock splitnya 71 Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Bukan cuma kembali ke harga sebelum split, tapi malah bablas naik gila-gilaan Bapak Ibu. Nah, kuncinya adalah jika mereka bisa mempertahankan earning per share, tidak ngedrop gara-gara stock split yang dilakukan, ya, earning per share-nya bahkan masih tetap bertumbuh, Bapak Ibu, maka harga saham besar sekali peluangnya kembali ke harga sebelum dia split, Bapak Ibu. Itu artinya Bapak Ibu nilai aset Bapak Ibu itu berkembang sekian kali lipat tergantung dari rasio stock split yang dilakukan. Kalau 21 ya berarti berkembang 2 kali lipatnya. Kalau 41, wow, ya berkembang 4 kali lipatnya, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya katakan ini adalah peluang yang sangat langka. Silahkan diperiksa sendiri di website AAPL ya, www.apple.com. Di situ tercantum historisnya, data historisnya. Apple sudah pernah stock split kapan aja, dan sepanjang sejarah tersebut Apple selalu berhasil kembali ke harga sebelum split dan malah bablas naik lebih tinggi lagi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memanfaatkan peluang ini gitu ya, bagaimana memulainya. Bapak Ibu, untuk memanfaatkan peluang ini, Bapak Ibu tentunya nomor 1, Bapak Ibu mesti mengenal bursa saham Amerika terlebih dahulu ya, Wall Street Bapak Ibu. Dan langkah awal untuk memulai itu adalah salah satunya yang paling sederhana, paling gampang, itu adalah melalui website tradingnyantai.com. Ya, karena melalui website ini Bapak Ibu bisa join ke webinar trading nyantai di Bursa Saham Amerika yang akan saya pandu. Bapak Ibu akan saya perkenalkan tentang Bursa Saham Amerika. Ya, dan itu adalah langkah awal Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi penjelasan saya tentang stock split. Dalam hal ini adalah saham Apple dan Tesla. Bapak Ibu manfaatkan peluang ini karena sebagaimana saya katakan di bagian awal video ini, kemungkinan peluang ini tidak akan kembali lagi gitu ya. Bapak Ibu, Netflix itu stock split 71 dan sampai sekarang belum pernah stock split lagi ya. Terakhir kali Apple stock split itu sudah lama sekali Bapak Ibu, dan baru stock split sekarang ya. Tesla belum pernah stock split, ini adalah stock splitnya yang paling pertama. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang merasa video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like. Dan bagi Bapak Ibu yang pertama kali ketemu video ini di Akela Trading Channel, Akela Trading System YouTube channel, Bapak Ibu jangan lupa klik subscribe. Dan Bapak Ibu supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Bapak Ibu juga bisa hit tombol lonceng sehingga Bapak Ibu menerima notifikasi dari YouTube setiap kali ada video terbaru dari saya. Sukses selalu Bapak Ibu, sampai jumpa di video berikutnya.